Yang jelas perasaan saya ini adalah intimidasi, kriminalisasi karena kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan haknya ini dikurung. Rasakan tanam sayur begitu banyak di lapangan bola. Kenapa sih mereka cabut buang begitu banyak sayur-sayur? Sandi mau jadi apa kalau udah gede? Udara. Angkatan udara. Kenapa? Saya pengacara warga, ya. Saya dapat laporan dari warga bahwa sekarang ini ramai di depan. Saya datang ke sini mau melihat bagaimana keadaan klien saya. Benar nih, nggak bisa. Ex warga Kampung Bayam yang tempati paksa Kampung Susun Bayam di sekitar JIS tiba-tiba diusir aparat gabungan. Hari itu Selasa 21 Mei 2024. Tak ada pemberitahuan, tak ada penjelasan. Akhirnya malam-malam mereka mesti berkemas dan pindah ke hunian sementara sembari menggendong anak-anak dan barang-barang mereka. Tim Kumparan mencoba menghubungi pihak Jakpro untuk diwawancara. Namun hingga berita ini tayang, belum ada jawaban. Lewat keterangan tertulis, pihak Jakpro mengklaim tindakan ini sudah sesuai prosedur dan mengedepankan praktik good corporate governance. Kemarin di Kampung Susun Bayam itu dipindahkan. Sementara PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, tak kunjung membuka ruang untuk dialog. Ia juga selalu bungkam setiap kali ditanya terkait nasib ex warga Kampung Bayam. Ya, terima kasih. Pak Heru, soal kejadian kemarin malam Pak Heru. Terima kasih. Mengalihkan kita dari rusun ke sini, di sini tanggung jawabnya belum ada. Benar-benar dilepas ya Pak? Iya. Ini ya atas inisiatif warga aja kalau begini kan. Iya. Kalau nggak begini kita gimana gitu? Kalau nggak sendiri, mandiri. Kampung Susun Bayam diresmikan Oktober 2022 lalu oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan. Kampung Susun ini dibangun untuk menampung warga setempat yang digusur 2017 lalu saat awal pembangunan JIS. Ada sekitar 123 kakak yang memiliki hak untuk menempati kampung susun tersebut. Namun, hingga saat ini, masih ada warga yang tidak jelas hak tinggalnya. Sebagian dari mereka pun memilih untuk tinggal paksa di Kampung Susun Bayam, meski tanpa listrik dan air bersih. Beginilah kehidupan ex warga Kampung Bayam sekarang, pasca pengusiran paksa. Sebagian dari mereka bersedia tinggal di hunian sementara atau huntara di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Kondisi huntara ini bisa dibilang jauh dari kata layak. Ada 35 kakak yang menempati huntara ini. Mereka hidup tanpa kepastian. Berbagai cerita terukir di balik kemalangan ini. Furkon, selaku ketua petani di Kampung Bayam, pernah ditahan selama 53 hari oleh Polres Jakarta Utara atas aduan Jakpro dengan tudingan penyerobotan lahan secara ilegal di unit KSB. Yang jelas perasaan saya ini adalah intimidasi, kriminalisasi karena kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan haknya ini dikurung. Ini artinya intimidasi, kriminalisasi. Seharusnya kami diajak dialog, kaum papa, kaum miskin ini, bukan ditangkap begitu. Dan ketika mediasi, semua dicatat, hidup yang layak dan sebagainya, ini 2 bulan kami begini. Artinya ini adalah sudah jelas pelanggaran hak-hak kemanusiaan yang ada. Namun ya mudah-mudahan kami berharap, yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Komnas HAM juga manusia, mudah-mudahan mendorong lebih intens, lebih benar-benar serius, karena ini adalah pelanggaran.
Terkecuali kami kemarin itu nggak ada tahapannya. Ini kami ada tahapannya sampai habis. Ya kan, Kampung Susun Bayam itu ruangan tempat tidurnya, sampai kamar mandi, sampai bermain anak. Kami meminta kepada pemerintah yang dulu itu sudah dilaksanakan, ada semua sampai perkebunannya. Tinggal kami penerapannya pemerintah yang sekarang. Dan entah apa, ketika kesepakatan kontribusi 600.000, ya oke, kita ikuti selama 6 bulan masa transisi Jaipur, oke. Tapi apa? Nggak tahu. Ya jelas tentu karena di sana kami ada hak. Siang malam kami membuat layout, siang malam kami berkomunikasi bagaimana harapan dan impian Kampung Susun Bayam itu bukan hanya digambarkan, tetapi hayu harapan itu diletakkan pada wujud yang nyata, dibentuk rumah yang vertikal, di tapak-tapak konvensional kebun itu. Akibat pengusiran paksa ini juga tak sedikit anak-anak yang trauma. Bukan sekali aparat datang, lalu membuat kepanikan, terutama bagi anak-anak. Jadi kita bergandeng juga sama teman-teman IPB, kita gandeng mereka untuk melihat sejauh mana secara ilmiahnya anak-anak SD itu atau anak-anak itu motivasi belajarnya gitu. Dan ternyata dalam hasil risetnya, ketika anak-anak di kondisi di KSB, Kampung Susun Bayam, itu ada penurunan daya minatnya. Pertama, mereka takut dengan yang ada namanya Sapam, Dijis, terus juga polisi. Yang berseragam. Bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit gitu. Tadinya gudang, terus dibongkar. Kita meminta kepada Pemprov DKI Jakarta, Provinsi Jakarta, DPRKP khususnya yang memiliki lahan ini, agar di pembangunan JIS dan Kampung Susun Bayam itu kami bisa beraktivitas seperti di sini. Namun setelah dibongkar begini, setelah kami ke 2022 awal bulan kita tinggalkan ini, ternyata pas kami kemarin aja pas kami kemarin ke sini makin bis, truk padat, terus sampai menjadi pembuangan sampah. Gitu. Nah ini. Lahan kosong yang jadi tempat pembuangan itu terkadang harus jadi tempat bagi ex warga Kampung Bayam mencari serpihan puing-puing bangunan yang nantinya bisa kembali digunakan seperti batu bata atau batako hingga kayu. Nah lihat nih sampahnya kan. Sebelumnya, mayoritas warga Kampung Bayam adalah petani. Pasca pengusiran, tak ada lagi lahan untuk mereka bercocok tanam. Keterbatasan tak menyurutkan Furkon dan kawan-kawan untuk tetap berkarya dan memberikan manfaat. Dengan keterampilannya dalam bertani, ia menciptakan pupuk organik dengan bahan yang ada di sekitarnya. Yang pertama ini kan daur ulang hidup dari awal, karena walaupun sedikit lahan yang di depan-depan rumah itu ditanami, otomatis tanaman itu juga makhluk hidup. Kita sekarang ini persiapan untuk membuat makanannya. Nah, ini adalah kotoran hewan yang dulu Aidil Kurban itu kita ambil kotoran hewan yang dari perutnya. Nah ini kita kombinasikan dengan sampah-sampah di pasar, kulit nanas, mangga, dan sebagainya, untuk supaya bagaimana? Supaya protein-protein yang untuk tanaman juga sehat. Ya kalau kita walaupun sedikit lahan, terus kita tanam tumbuh-tumbuhan lalu kita nggak kasih makan, kata tanaman pelit amat lu, akhirnya hasilnya nggak bagus. Nah ini kita khawatir, takutnya tanaman juga pelit sama kita menyiapkan. Nah ini hasil fermentasi, dan ini yang saya buat sekarang ini hasil fermentasi itu diklimakan untuk menjadi pupuk yang sempurna. Memang expirednya cuma 3 bulan karena kita bukan orang-orang pembuat kimia, tapi kita organik. Memang dari abah-abah zaman dulu kita bertani itu organik. Nah ini ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Nah ini protein yang ada di sini semua sudah lengkap, tinggal bagaimana caranya kita menghidupkan bakteri ini. Bakteri ini kita dihidupkan cukup dengan molosa dan E4 pertanian. Nah ini bakteri ini akan hidup, maka akan nanti reaksi semua protein yang dicampur di dalam ini yang sudah difermentasi itu akan hidup.
mudah-mudahan menjadi makanan yang bergizi buat tanaman, sehingga tanamannya mau timun, mau terong dan sebagainya nggak pelit lagi, buahnya nggak merengkel karena kita suburkan gitu. Ya seharusnya pemerintah seperti petani gitu pola pikirnya. Berbekal kemampuan bercocok tanam, mereka juga memanfaatkan beberapa sudut yang bisa diberdayakan untuk ditanami. Ini serai buat apa? Buat pembenihan aja, pembibitan nanti. Kalau udah banyak kita diambil. Nah ini parenya, nanti kan paling tingginya segini kita pangkas lagi biar buahnya di sini buat jadi bibit lagi gitu. Karena ini ya lahan segini kita manfaatin lah. Ini tanahnya ambil dari mana, Pak? Ya kita mungut-mungut aja, ada tanah-tanah yang bagus di sebelah gudang-gudang kosong ya udah. Karena kita hampir 2 bulan kemarin kita ngomong sama wali kota pun ya sama pemerintah yang nggak direspon dengan serius. Seharusnya kalau mereka merespon serius ya banyak lah tanah-tanah menurut saya gitu, gampang gitu. Namanya hidup daur ulang ya kan, ya dari dasar lagi. Jadi lahan-lahan yang kayak gini ya contohnya ada tanah sedikit kita tuangin di sini kan. Ya kan ya mudah-mudahan kalau nyampe ke sana lebih cepat ya lebih bagus, kita punya tanaman lagi deh. Punya lagi ketahanan hidup. Ya mudah-mudahan pemerintah melihat dalam hal itunya gitu. Ya kan? Kalau begini hidup kami udah nggak tentu arah. Padahal kami ada potensial ya kan gitu. Tahap demi tahap, kesepakatan demi kesepakatan, hingga mediasi telah dilalui. Namun, usai pergantian pemerintahan, cerita itu kini berbeda. Furqon anggap semuanya sia-sia. Hampir tak ada janji yang dipenuhi. Hanya pemaksaan untuk pindah dan kini dilepas begitu saja. Rasakan tanam sayur begitu banyak di lapangan bola. Tapi kenapa sih mereka cabut buang begitu banyak sayur-sayur? Sayur bukan sedikit. Ya semoga pemerintah mereka dapat melaksanakan janji mereka kepada kami aja. Mereka coba takut sama Tuhan sedikit karena segala sesuatu itu kan dosa buat mereka juga. Ya mudah-mudahan sih ini dapat didengar. Dan juga jangan lagi dijadikan permasalahan ke ranah hukum. Ini suara rakyat gitu. Ya saya berharap begitu. Tidak muluk-muluk. Itulah harapan dari warga Kampung Bayam, menanti janji untuk ditepati.